Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eri, saya dari kelas D. NIM saya 2052401104. Baiklah, pada materi kali ini, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu hukum pidana. Dalam ilmu hukum pidana terdapat dua pengertian, ada pengertian sempit dan luas. Saya akan menjelaskan pengertian sempit terlebih dahulu. Dalam artian sempit, ilmu hukum pidana adalah bagian dari hukum yang pada dasarnya mempelajari dan menjelaskan perihal hukum pidana yang berlaku di suatu negara, atau bisa juga disebut dengan ius constitutum. Dan dalam arti luas, ilmu hukum pidana adalah tidak berfokus pada norma yang dilanggar, tetapi juga membahas mengapa terjadi pelanggaran atas norma-norma tersebut, bagaimana upaya agar norma itu tidak dilanggar, dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang dicita-citakan atau bisa juga disebut dengan ius constituendum. Dan ada juga beberapa dasar sumber hukum pidana. Hukum pidana umum atau hukum pidana. 1. Kodifikasi adalah terdapat dalam KUHP. 2. Hukum pidana khusus adalah aturan pidana di luar KUHP yang masih dibagi lagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dan kelompok kedua adalah kelompok peraturan perundang-undangan yang bukan hukum pidana. Dan tujuan hukum pidana terbagi menjadi dua. 1. Klasik adalah untuk melindungi anggota masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang. Jadi kita bisa melindungi masyarakat agar tidak berperilaku sewenang-wenangnya dalam bermasyarakat. Dan juga tujuan hukum modern. Tujuan hukum pidana modern adalah melindungi masyarakat dari kejahatan. Dalam pasal 1 KUHP ayat 1 terkandung, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Ayat 2, jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Ada pula beberapa tujuan hukum pidana. 1. Teori pembalasan atau teori absolut. 2. Teori tujuan atau teori relatif. 3. Teori gabungan. Terdapat 3 masalah pokok hukum pidana. 1. Perbuatan. 2. Pertanggungjawaban atau kesalahan. 3. Pidana. Perbuatan adalah objek ilmu hukum pidana. Sebagaimana dimaksud, perbuatan yang dapat dipidanakan adalah terwujud secara ins abstrakto dalam perundang-undangan hukum pidana. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana di mana dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Tentang kesalahan ini, Bambang Purnomo menyebut bahwa kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Dan arti dari segi psikologis adalah merupakan dasar untuk mengadakan percelaan yang harus ada terlebih. Baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat. Dan bagaimana juga ilmu hukum pidana membedakan 3 macam bentuk kesengajaan, yaitu contohnya satu, kesengajaan sebagaimana dimaksud atau tujuan, object as occurred. Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki atau willens untuk mewujudkan suatu perbuatan atau tindak pidana aktif, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum tindak pidana. 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau object bis Zekerheit Bewers J. Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang dituju itu dilakukan juga, maka di sini terdapat kesengajaan sebagai kepastian. Dan ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan atau absent bits mogelijk het bewust jin. Disebut juga dengan dolus eventualis.
Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahui bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan. Namun, begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau biasa disebut dengan dolus atau offset, dan kesalahan dalam bentuk kealpaan atau culpa. Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur pada umumnya. Kealpaan atau culpa dibedakan atas satu kealpaan dengan kesadaran atau bewussthet. Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat. Akan tetapi dia berusaha untuk mencegah, tetapi akibat tersebut tetap saja muncul. 2. Kesadaran tanpa kealpaan tanpa kesadaran atau disebut juga unbewussthet. Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya mempertimbangkan akan timbulnya suatu akibat. Ada juga beberapa tolak ukur culpa lata, yaitu ke-1, bertentangan dengan hukum. 2. Akibatnya dapat dibayangkan. 3. Akibatnya dapat dihindarkan. 4. Perbuatan dapat dipersalahkan. John Remeling dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana mengatakan bahwa pada intinya culpa mencakup kurang atau cermat berpikir, kurang pengetahuan, kurang atau bertindak kurang terarah. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dimaknai dengan sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa pidana tersebut. Kausalitas adalah hubungan sebab dan akibat yang jika dikaitkan dengan tindak pidana, maka teori kausalitas membantu menjawab bahwa dari rangkaian perbuatan atau terjadian manakah yang menjadi sebab dari akibat yang timbul. Ada beberapa ajaran kausalitas. 1. Conditio sine qua non. 2. Teori-teori individualisasi. 3. Teori-teori menggeneralisasi. 4. Teori relevansi. Teori kausalitas. Teori syarat mutlak atau conditio sine qua non. Teori ini dikemukakan oleh Von Bury yang berpendapat bahwa tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama. Inti dari ajaran kausalitas Von Bury adalah sebagai berikut. 1. Tiap perbuatan yang merupakan syarat dari suatu akibat yang terjadi harus dipandang sebagai sebab dari akibat itu. 2. Syarat dari akibat adalah jika perbuatan itu ditiadakan maka tidak akan timbul akibat. 2. Teori mengindividualisir atau teori khusus. Teori ini adalah mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja. Caranya mencari sebab adalah setelah akibatnya timbul atau post factum, yaitu dengan mencari keadaan yang nyata atau in concreto dari rangkaian perbuatan-perbuatan dipilih satu perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebab dari akibat. 3. Teori menggeneralisir atau teori umum. Penganut lainnya yang juga menganut ajaran pembatasan mendasarkan penelitiannya kepada fakta sebelum delik terjadi atau ante factum, yaitu pada fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak dapat dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat itu. Fakta yang dianggap sebagai itu mencakupi dan selanjutnya menimbulkan akibat itu. Ajaran ini disebut juga teori umum. Teori keseimbangan objektif dari Rumelin. Menurut teori ini, bahwa yang dimaksud dengan perhitungan yang normal itu bukan hanya keadaan yang kemudian akan diketahui secara subjektif, tetapi juga keadaan-keadaan yang akan diketahui secara objektif. Teori relevansi dari Metzger. Menurut teori ini,
bahwa dalam menentukan hubungan sebab akibat tidak mengadakan perbedaan antara syarat dengan sebab seperti teori yang menggeneralisir dan teori yang mengindividualisir, melainkan dimulai dengan menafsirkan rumusan tindak pidana yang memuat akibat yang dilarang. Itu dicoba menemukan perbuatan manakah kiranya yang dimaksud pada waktu undang-undang itu dibuat. Jadi, pemilihan dari syarat-syarat yang relevan itu berdasarkan kepada apa yang dirumuskan dalam undang-undang. Berdasarkan doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidanyanya seseorang tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yaitu satu, dasar pemaaf atau Schuldinghornden yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Dasar pembenar atau Rechtfertigungsgründen yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pembuat. Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana atau criminal liability diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menurut Roslan Saleh menyangkut pengenaan pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Kepada pelaku yang tidak dituntut pertanggungjawaban pidana, bila mana ia melakukan suatu delik kejahatan dengan kealpaan yang tidak disadari atau Abwehrungsschuld. Kealpaan yang tidak disadari biasanya karena ketololan, ketidaktahuan, terkejut, kecapaian, atau keadaan perpikiran dan atau jiwa seseorang sehingga tak dapat menguasai tingkah lakunya secara normal dan sama sekali tidak dapat memperkirakan akibat dari tindakannya itu. Dalam menafsirkan atau mencari arti suatu istilah atau perkataan, maka metode yang harus dipedomi adalah harus melalui tahapan-tahapan sumber hukum berikut. 1. Penafsiran autentik. 2. Penafsiran menurut penjelasan undang-undang. 3. Penafsiran menurut jurisprudensi. 4. Penafsiran menurut doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana. Sekian itu saja dari saya yang bisa saya jelas. Baiklah, kali ini saya akan memberikan contoh kealpaan atau kelalaian, dolus atau kesengajaan. Contoh dari kelalaian adalah tidak memadamkan api rokok yang dibuangnya dalam rumah yang terbuat dari jerami sehingga membuat terjadinya kebakaran pada rumah tersebut. Dan dolus. Contoh dolus adalah ketika seseorang masuk ke rumah orang lain dan mengambil barang berharga tanpa seizin pemiliknya. Maka tindakan tersebut termasuk kategori dolus karena dilakukannya dengan niat jahat. Halo semuanya, sekarang saya sedang bersama Saya Reda Fiatila dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Oke, angkatan berapa Kak? Saya angkatan 24. Sebelumnya saya boleh izin berwawancara ya? Boleh Kak? Oke, saya izin bertanya. Kakak tahu nggak apa itu dolus dan culpa dan contohnya? Oke, baik Kak. Saya bakal jelaskan mengenai dolus dan culpa. Jadi dalam hukum pidana dikenal suatu istilah dolus, kesengajaan, dan culpa, kelalaian. Nah, kita akan kasih contoh dari masing-masing hal tersebut. Di dolus, jika si A berencana membunuh si B di jam 12 siang dan hal itu dilakukan dengan mens rea atau niat jahat. Nah, itu disebut sebagai dolus, kesengajaan. Dan apabila suatu tindakan itu terjadi setelah ada actus reusnya, itu perbuatan langsungnya, maka itu bisa kita sebut sebagai kesengajaan atau dolus. Sedangkan culpa, kelalaian, saya kasih contoh kayak gini. Misal si A menaruh pisau di ruang tamu. Si A menaruh pisau di ruang tamu dengan tidak memiliki niat apapun untuk mencelakai siapapun. Nah, di ruang tamu tersebut ada anak kecil yang memainkan pisau tersebut, dan pisau itu ditusukkan ke dirinya sendiri. Nah, itu si A mendapat sebuah peristiwa hukum yaitu sebuah culpa, yaitu kelalaian. Jadi bisa kita simpulkan kalau dolus memiliki mens rea dan actus reus, sedangkan kalau culpa hanya memiliki actus reusnya saja tanpa memiliki mens rea-nya. Gitu.
Gitu aja. Oke, terima kasih ya Kak sudah membantu menjelaskan. Oke. Sekian itu saja materi yang akan saya jelaskan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa pada ujian selanjutnya. Bye bye.